البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babus sabi'a asyar, bab yang ke-17, bab fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. At-Taubah ayat kelima. Bab yang membahas firman Allah taala, kemudian apabila orang-orang kafir itu bertaubat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Perintah pada Nabi dan para sahabat. Baik, apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari bab ini? Yang diinginkan adalah membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan hati, tak perlu amalan. Ternyata dalam Quran Allah mengatakan apa? Menegakkan sholat dan menunaikan zakat, barulah keimanan orang kafir diakui. Jadi tak cukup dengan syahadatain saja, wajib sholat dan wajib menunaikan zakat. Inilah bantahan kepada Murji'ah. Dan ini sesuai dengan hadis yang akan kita bahas. Rasulullah juga mensyaratkan 3 di situ. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat. Baik. Dan dari sisi yang lain, ini juga akidah Ahlussunnah bahwasanya amalan itu bagian dari iman dan iman itu bertingkat-tingkat. Tatkala amalan itu bagian dari iman, sholat orang sudah lain-lain. Demikian pula zakat, kadar zakat lain-lain. Berarti apa? Iman juga bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang tidak. Baik. Itu disebutkan secara ringkas oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Adapun keterkaitan ayat ini dengan hadis ini, tadi sudah diisyaratkan sama-sama 3 syarat untuk seorang kafir itu menjadi mukmin, dibebaskan jalannya. Yang kedua, bahwasanya taubat yang disebutkan di dalam ayat tadi telah disyarah, telah ditafsirkan oleh Nabi di dalam hadis ini, yaitu taubat dari kekufuran dengan cara bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah taubat yang dimaksudkan di dalam ayat tadi. Baik. Dan ini telah dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Taubat yang terbesar adalah keluar dari kekufuran masuk kepada Islam. Itulah taubat yang paling besar. Baik. Nah, dengan cara itu maka dia akan terlindungi hartanya dan jiwanya. Makanya Allah mengatakan bebaskan jalan mereka. Mereka muslim seperti kalian, maka bebas berjalan. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi, qala haddatsana Abu Rawh al-Harami ibnu Umarah, qala haddatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammad, qala sami'tu abi yuhaddisu an ibni Umar. Saya mendengar ayah saya menyampaikan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, sehingga mereka juga menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kemudian apabila mereka telah melakukan 3 perkara tadi, mereka telah melindungi dari saya darah-darah mereka dan harta benda mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, perhitungan amalan mereka itu menjadi tanggung jawab Allah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Beliau adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Bukhari al-Musnadi. Ini imam besar. Sampai dikatakan imamun bila mudafa'ah miwaro'in nahar, imam tanpa ada pertentangan sama sekali di belakang sungai Jaihun. Dikatakan musnadi karena beliaulah ulama pertama yang menulis
musnad para sahabat di belakang Sungai Jaihun. Beliau imam besar, hafid. Nah, berarti beliau Bukhari dari Khurasan sana, Uzbekistan. Qala haddatsana Abu Rawh Al-Harami bin Umarah. Beliau thiqah, walaupun ada sedikit kesalahan tapi secara umum beliau thiqah. Hadisnya dijadikan sebagai iktimad Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Dan ini adalah tinggalnya di Basrah, Al-Basri, thiqah. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah sudah sering terulang. Beliau Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam Al-Asdi Al-Basri. Baik. An Waqid ibni Muhammad. Waqid ibnu Muhammad, beliau adalah Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani. Jadi masih keturunan Umar bin Al-Khattab. Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Baik. Beliau thiqah, tidak disebutkan kunyahnya di dalam Tahdhibut Tahdhib, thiqah. Kalau sami'tu abi, saya mendengar ayah saya yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Beliau thiqah, tidak disebutkan kunyahnya siapa. Saya mendengar ayah saya yuhaddisu an ibni Umar, meriwayatkan hadis dari Ibni Umar, dari ayahnya. Berarti apa? Si cucu meriwayatkan dari anak, meriwayatkan dari ayah. Baik. Apa isi hadis Ibnu Umar? Dan Ibnu Umar ma'ruf Abu Abdurrahman, dan beliau adalah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Berarti memang apa? Nabi Muhammad walaupun beliau sangat penyayang, tetapi beliau diperintahkan untuk menegakkan tauhidullah, menegakkan agama Allah di bumi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ana nabiyur rahmah, ana nabiyul malhamah. Hadisnya Hasan, hadisnya Hasan, hadis Abi Hurairah. Saya adalah nabi kasih sayang, tapi saya juga nabi peperangan. Dan itu wajar. Orang kafir tak ada hak sama sekali untuk mencela nabi. Karena nabi-nabi terdahulu juga banyak mengalami peperangan. Seandainya orang mau masuk Islam dengan sukarela, niscaya mereka selamat dan dirahmati Allah. Tetapi tatkala mereka menentang Nabi, bahkan banyak dari mereka yang membunuh Nabi, baik, maka salah mereka sendiri apabila Allah mensyariatkan jihad untuk para Nabi memerangi orang-orang yang jahat itu. Baik. Kemudian di sini orang-orang semuanya diperintahkan, Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Sebagaimana juga di dalam firman Allah Ta'ala, qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Imam Ahmad sudah mengatakan apa? Al-fitnatu hiya syirik. Fitnah itu adalah kesyirikan. Jadi Nabi memerangi mereka sampai terbentuknya tauhidullah, orang-orang meninggalkan kesyirikan. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu semuanya untuk Allah. Kita sudah tahu di dalam pembahasan Kitabul Iman, agama itu apa sih? Yaitu tauhidullah, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah semata tanpa mukhlishina lahuddin, yaitu dalam keadaan memurnikan agamanya hanya untuk Allah, dalam keadaan hunafa, yaitu mereka lurus dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi ayat dan hadis itu saling menjelaskan satu sama lain, dan hadis memang menerangkan ayat-ayat yang ada. Jadi memang inilah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi taubat yang disebutkan dalam ayat At-Taubah tadi itu taubat dari kesyirikan menuju kepada tauhidullah, dan taubat dari mengikuti nabi yang lain kepada apa? Nabi Muhammad SAW. Mengklaim ikut nabi yang lain padahal hakikatnya durhaka. Karena apa? Semua nabi menyuruh umatnya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan sholat. Ini sudah sering dibahas.
Wa yu'tu zakah, dan menunaikan zakat. Ini juga sudah sering dibahas di dalam hadis-hadis sebelumnya dan akan dibahas dalam kitabus shalah, akan dibahas juga dalam kitabus zakah. Tak perlu kita bahas sekarang lagi. Intinya setelahnya, fa idza fa'alu dzalik, kemudian apabila mereka telah melakukan itu, melakukan 3 perkara tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah melindungi dari diriku, karena Nabi adalah sebagai apa? Waliul amr, wajib menegakkan hukum. Baik, tapi mereka akan selamat dari hukum Nabi, hukum orang yang kafir harbi itu. Selamat harta mereka, juga selamat darah mereka jika menunaikan 3 perkara tadi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kalau memang Islam mewajibkan sesuatu mungkin, yaitu apa? Pemerintah misalkan mengatakan bahwasanya di desa Fulaniyah itu ada banjir, ada gempa bumi, kalian wajib saling menolong, dan kami pemerintah juga berusaha menolong. Maka apa? Berarti semuanya wajib untuk membantu semampunya, harta yang mampu diberikan atau tenaga yang mampu untuk dicurahkan dan sebagainya. Ini masuk dalam hak Islam, saling menolong satu sama lain, karena mereka muslim sekarang, mereka wajib kita tolong, mereka berhak kita tolong, sebagaimana mereka juga wajib menolong kita ketika kita kesulitan. Ini bagian dari hak Islam. Demikian pula terkait dengan hak Islam adalah ditegakkannya hudud, yaitu hukum potong tangan atau sebat atau rajam atau perampasan harta disebabkan karena orang ini corruption dan seterusnya. Itu juga bagian dari hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun perhitungan amalan mereka itu terserah Allah. Baik. Hadis ini dikatakan sebagai gharaibus shahihain, hadis yang sangat asing di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena Abu Rawh ini hanya bersendirian meriwayatkan dari Syu'bah. Demikian pula Syu'bah hanya bersendirian meriwayatkan dari Waqid bin Muhammad. Waqid bin Muhammad juga bersendirian meriwayatkan dari ayahnya. Dan ayahnya ini bersendirian meriwayatkan dari Ibnu Umar. Baik, adapun Ibnu Umar banyak pendukungnya, banyak sahabat yang lain. Cuma untuk sanad yang ke bawah ini dikatakan gharib. Makanya sebagian ulama sampai meragukan kesahihan hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hibban, ini gharib, tetapi dibantah, dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya walaupun ini gharib, tetapi dia sudah lulus penapisan oleh 2 ulama terbaik dalam kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Dua-duanya meriwayatkan hadis ini. Baik, maka tidak ada alasan untuk menghukumi hadis ini lemah. Ulama yang lain mengatakan seandainya memang Ibnu Umar punya hadis ini, isi hadisnya apa sih? Yaitu seseorang kalau sudah bersyahadat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dia tak boleh diperangi. Seandainya Ibnu Umar memang punya hadis ini, kenapa Ibnu Umar membiarkan ayahnya membantah Abu Bakar As-Siddiq? Karena ceritanya ma'ruf, hadisnya sahih. Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu beliau dibantah oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab mengatakan, bagaimana Anda memerangi mereka sementara Nabi SAW sudah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Yaitu Rasulullah sudah mengatakan dengan satu syarat saja, saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah melaksanakan itu, terlindungilah harta dan jiwa darah mereka, kecuali dengan hak Islam. Tak ada lafaz sholat, tak ada lafaz zakat. Umar hanya mengetahui ini saja, tauhid itu cukup, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat. Orang yang sudah bertauhid tak boleh diperangi. Baik, maka kenapa Ibnu Umar membiarkan ayahnya membantah Abu Bakar dengan hadis tadi? Padahal Ibnu Umar hadisnya lebih lengkap, yaitu ada lafaz sholat, ada lafaz zakat. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu boleh jadi waktu itu Ibnu Umar tidak tahu ayahnya mendebat Abu Bakar. Cuma kemudian setelah urusan selesai baru Ibnu Umar diberitahu waktu itu ayahnya mengalami peristiwa begini-begini.
Tayyib. Atau boleh jadi Ibnu Umar tahu ayahnya sedang mendebat Abu Bakar, tapi Ibnu Umar waktu itu lupa dengan kelengkapan hadis ini karena situasinya memang sangat cemas, betul-betul darurah. Hampir semua kabilah Arab itu murtad kecuali kabilah Bani Tai dan orang-orang Yaman. Mereka setia dengan ajaran Nabi, dengan Islam waktu itu. Yang lain hampir semuanya murtad dan hampir semuanya mengepung Madinah. Suasana sedang sangat kacau. Maka boleh jadi memang Ibnu Umar lupa dengan kelengkapan hadis ini. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dengan kekokohan beliau membantah Umar dengan mengatakan bahwasanya saya tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat, karena dalam Quran Allah selalu menyatukan antara sholat dan zakat. Kalau tak salah Umar bin Khattab memang hanya meriwayatkan masalah tauhid, kalau tak salah, atau riwayat yang lain tauhid dan sholat tanpa menyebutkan zakat. Maka bagaimana yang tidak berzakat itu diperangi? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dalam Quran Allah selalu menyatukan antara sholat dan zakat. Maka saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Dan juga hadis yang Anda datangkan wahai Umar, lafadznya jelas, illa bihaqqil Islam, dan zakat itu haknya Islam. Selama hidupnya Nabi Muhammad SAW selalu menarik zakat bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Berarti zakat adalah bagian dari hak Islam bagi orang yang sudah memenuhi syarat untuk diambil zakatnya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq walaupun beliau tidak tahu hadisnya secara lengkap, namun beliau lebih tahu dibanding sahabat yang lain cara pengambilan istimbat, pengambilan faedah dari hadis. Bihaqil Islam ini pun sudah masuk ke dalamnya adalah zakat. Demikian pula penyebutan sholat dan zakat yang selalu bergandengan ini menunjukkan zakat itu juga tak boleh ditinggalkan walaupun kadarnya tidak sekuat sholat. Sampai kemudian Umar yakin bahwasanya kalau Abu Bakar itu betul lewat qiyas tadi, zakat dikiaskan dengan sholat, dan lewat keumuman lafaz bihaqqil Islam. Dan Ibnu Umar tidak sendirian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain. Insya Allah nanti akan dibahas dan semuanya muttafaqun alaih. Kemudian dari hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, diambil faidah, terkadang para sahabat yang besar itu tidak tahu hadis yang diketahui dan dihafalkan oleh sahabat kecil. Umar jelas tak mungkin ditandingi oleh anaknya, tapi terkadang anaknya lebih hafal daripada Umar. Ini wajar. Ayah karena sibuk ini dan itu memberi kesempatan lebih untuk anaknya agar belajar sehingga anaknya hafal lebih banyak. Ini wajar seperti itu, bukan suatu yang aib. Kemudian dan contoh yang lain banyak seperti ini. Hadis-hadis yang sahabat yang kecil tahu tapi sahabat yang besar tidak tahu, kemudian mereka saling melengkapi. Ini sesuatu yang bukan mustahil. Dan diambil faedah dari hadis dan kisah ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu kita tidak boleh meninggalkan nas yang sahih disebabkan oleh rasional, sekuat apapun rasional itu. Yaitu apa? Terkadang sahabat karena tidak tahu dalil mereka pakai rasio, tetapi tatkala rasionalnya, ra'yunya bertentangan dengan sunnah, kita tidak boleh ikut rasio walaupun sahabatnya sahabat besar apabila sunnahnya sudah jelas. Dan ini kata Al-Hafidz bantahan kepada orang-orang yang mengatakan seandainya hadis itu sahih, niscaya sahabat yang besar tahu. Ternyata dalil menunjukkan banyak sekali, bukan berarti mayoritas, tapi banyak kes yang menunjukkan sahabat kecil tahu hadis ini sementara sahabat besar tidak tahu. Lalu sahabat yang besar taat kepada sahabat yang kecil setelah mengetahui dalilnya. Dan itu contoh banyak kes-kes seperti itu. Dan di sini ada bantahan kepada kelompok ahli taklid yang mengatakan hadis yang tidak diketahui oleh ulama besar berarti bukan hadis, atau hadis yang pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman ulama besar berarti tak boleh dipakai. Padahal yang membawa juga ulama, cuma tidak sebesar ulama yang besar. Selama dua-duanya ulama, maka dua-duanya itu layak untuk dipandang. Kemudian kalau ada khilaf, maka yang terpandang adalah yang sesuai dengan dalil. Bisa kalau ini ulama, yang itu bukan ulama, jelas apa? Kita akan curiga pada yang bukan ulama. Bagaimana seluruh ulama di dunia tidak tahu ini, sementara atau tidak memahami seperti itu, Anda yang bukan ulama memahami itu. Padahal hujjah itu adalah apa? Di tangan ulama, bukan di tangan thalibil ilm.
Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, yaitu hum ahlul ilm, bukan thalibul ilm tapi ahlul ilm. Baik. Adapun kalau khilafnya antar ulama, maka kita tidak peduli, kita tidak kisah, kita ambil berat ini ulama besar atau ulama kecil. Yang penting dua-duanya ulama yang tegak di atas hujjah, maka dia yang menang. Karena apa? Dia berdasarkan wahyu. Yang lain kalau ra'yunya menyelisihi wahyu, terbukti menyelisihi wahyu, maka dia tidak terpandang walaupun dia adalah ulama besar. Maka ini kalam bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah para ahli taklid yang mengaku ikut Syafi'iyah, ternyata apa? Ajaran Imam Syafi'i tidak seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.